ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam acara diseminasi. Saya sebagai calon guru penggerak rekognisi mengajak Bapak Guru hebat untuk mensosialisasikan modul 1.4 mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Shalawat serta salam adalah kita panjatkan limpahkan kehadiran Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih saya ucapkan telah hadir di kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya dalam melaksanakan kegiatan ini. Sebelum kita ke materi, marilah kita simak arahan dan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan dari peserta CGP Rekognisi. Kebetulan sekarang ini Ibu Mariana lagi mengikuti pendidikan Kultura khususnya dalam rekognisi ya. Nah, ini berkaitan dengan diseminasi modul 1.4 dengan materi budaya positif. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Alhamdulillah ini merupakan forum kita berdiskusi. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya kita bisa mengambil manfaat apa nanti yang disampaikan oleh Ibu Mariana. Kebetulan ini berkaitan dengan materi budaya positif. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menyerap ilmunya. Nah, ini berkaitan juga dengan sebetulnya tujuan pendidikan yang memang tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak ya, agar mereka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Jadi kita sebagai guru tentunya tugasnya hanya menuntun. Jadi bukan merubah dasarnya, bukan merubah kodratnya, tapi memperbaiki lakunya. Nah, ada beberapa upaya yang mesti kita lakukan, ya salah satunya dengan menciptakan budaya positif ini. Jadi kita berupaya menciptakan budaya positif atau kebiasaan nilai-nilai yang ada di sekolah ini yang berpihak kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa bersikap kritis, penuh tanggung jawab. Nah, itu. Jadi salah satu upayanya dari kita sebagai pendidik dalam menuntun peserta didik itu yaitu dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, ibu bapak sering atau membuat peraturan di kelas kan seperti itu, membuat peraturan. Nah, nanti mudah-mudahan ibu bapak bisa tersegarkan kembali pemahaman tentang peraturan yang nanti muaranya ke arah budaya positif itu sendiri. Jadi memang pada dasarnya sehari-hari kita menerapkan peraturan agar disiplin. Ternyata konsepnya memang yang kita pahami selama ini seperti itu. Namun kita lupa bahwa memang disiplin itu harus diterapkan. Tapi pada akhirnya ketika akan tercipta budaya positif itu, anak-anak sudah paham dan mampu mengaplikasikan disiplin itu sendiri. Jadi disiplin itu bukan atas perintah, bukan atas aturan, tapi kemampuan siswa itu sendiri memerintah diri sendiri. Nah, itu kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya pengimbasan ini kita semua bisa lebih paham lagi, ya, apalagi nanti kita akan dengarkan praktik atau berbagai praktik baik yang telah dilakukan berkaitan dengan budaya positif ini. Saya harapkan sekali lagi nanti pada kegiatan ini kita bisa mengambil manfaatnya, kemudian kita bisa mengaplikasikannya
dalam tugas keseharian kita. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar pada hari ini, dan intinya ini adalah forum yang membuka jalan kita untuk terus berkolaborasi, terus berbagi ilmu, dan kita bisa berdiskusi. Yang pada akhirnya memang muaranya kita nanti tugas kita sebagai pendidik. Gitu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah luar biasa memberikan arahan, memberikan highlight kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon izin Bapak, saya mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Nah, saya akan memberikan praktik baik tentang modul 1.4 pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, jika Bapak dan Ibu mendengar kata-kata budaya positif, itu apa sih yang ada di di pikiran Bapak dan Ibu? Budaya positif itu contohnya seperti apa? Kesaliman, betul, senyum, ya, hal-hal yang baik-baik, hal yang positif itu merupakan budaya positif, ya, betul. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi, kita akan sedikit ada ice breaking dulu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, di sini kita akan bermain-main dulu. Coba Bapak dan Ibu dengan pasangannya berpasangan. Judulnya coba lakukan. Coba lakukan. Pasangan anak. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita akan mencoba untuk melakukan kegiatan seperti ini. Bapak dan Ibu, nah silakan dibagi dua orang ya. Yang satu orang mengepalkan tangan. Nah, silakan kepalkan tangan. Dan nanti satu orang lagi membuka tangan pasangannya, ya. Nah, lalu orang pertama harus berusaha sekuat tenaga mempertahankan kepala tangannya, ya. Sedangkan orang kedua juga sama, harus berusaha sekuat tenaga membuka kepala tangan temannya. Nah, siap ya? Silakan Bapak dan Ibu. Siapa yang menjadi ini dalam pertama? Silakan lakukan berbagai cara, mau merayu, mau bagaimana silakan. Ya. Jadi bagaimana? Kepala atau membuka? Oh, berusaha buka kepala tangan Elin. Assalamualaikum. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, apa yang akan Anda lakukan jika menjadi orang pertama? Apakah akan membuka atau tetap kekeh? Yuk, kenapa tetap kekeh? Tergantung kondisinya. Tergantung kondisi, boleh. Kondisi gimana Bu? Ya kalau misalkan harus dibuka, dibuka. Apa yang akan Anda lakukan jika menjadi orang kedua? Nah, ada orang kedua. Balik lagi. Ada orang kedua. Apa yang akan Anda lakukan? Rayuan mau harus merayu lagi. Membuat strategi yang jelas. Strateginya apa? Jadi, siapakah yang memegang kendali? Ada aja. Dua-duanya atau kita sendiri? Kita sendiri. Siapa yang memegang kontrolnya? Kita sendiri. Kita sendiri. Coba kita analisis. Nah, jawabannya tentu kita sendiri. Kita yang memegang kontrol dan kita yang memegang kendali. Bapak dan Ibu. Nah,
sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, Bapak dan Ibu tadi kan Bapak dan Ibu sekuat tenaga itu kan yang mengontrolnya kita sendiri, bukan orang lain, bukan atas dasar karena orang lain merayu ya. Oh, kita punya prinsip ya gitu ya, diri sendiri kita yang pegang kendali, kita yang pegang kontrol. Nah, Bapak dan Ibu, ini menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, dalam satu teorinya beliau mengatakan bahwa ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu begini Bapak dan Ibu. Ilusi kontrol. Kita itu berpikiran bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Padahal kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi bukan kita yang mengontrol mereka. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Nah, bujukan atau usaha untuk mempengaruhi murid dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Lalu kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini penjelasannya bahwa mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, gitu ya. Jadi kalau kita membuat mereka merasa bersalah, ternyata mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada kenyataannya, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, itu kepada Ibu ini menurut Dr. William Glasser. Kemudian kepada Ibu, nah, jadi di dalam teori kontrol dan kendali itu ada paradigma stimulus respon. Ya. Nah, ini pendekatannya adalah pendekatan dari Stephen Covey Principle Center Leadership. Jadi Bapak dan Ibu, beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dalam paradigma stimulus respon, kita harus mengubah menjadi paradigma teori kontrol, ya Bapak dan Ibu. Nah, di stimulus respon bahwa realitasnya kebutuhan kita itu sama, tapi ternyata pada teori kontrol itu kebutuhan kita itu beda-beda. Saya kebutuhannya berbeda-beda dengan Kelly, dengan Ajaja atau dengan semua yang ada di sini. Ya, tapi di teori yang dulu stimulus respon itu menyamaratakan bahwa kebutuhan manusia itu sama, ternyata beda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, gitu ya. Kita harus mengubahnya ke teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Ya, walaupun hal yang kita lihat itu sama, pasti sudut pandang orang itu akan berbeda-beda. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dalam stimulus respon. Ternyata dalam teori kontrol, nah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tuh. Jangan hanya kita ingin dipahami, tapi kita juga harus memahami orang lain. Gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dalam paradigma ini. Tapi di teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, baik yang buruk ataupun apalagi yang positif itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Ya, baik buruk, salah benar tentang Anda sendiri itu kitalah yang bisa mengontrolnya. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan
pilihan-pilihan baru. Terakhir, bahwa model berpikir menang atau kalah. Kalau di sini, kalau dulu kita menang kalah ya, tapi ternyata kita harus berpikirnya menang-menang. Kalau saya menang, Anda menang, gitu ya. Tidak boleh kita berpikiran menang kalah, tapi harus menang-menang. Begitupun dalam menyelesaikan suatu masalah, nah kita itu harus berpikirnya win-win solution. Jadi menang-menang, solusinya menang-menang. Kalau saya enak, ibu juga harus enak. Gitu. Kalau saya merasa nggak enak, kemungkinan ibu juga merasa nggak enak. Tapi kita harus sama. Ya. Nah kemudian, Bapak dan Ibu, ini adalah konsep inti tentang budaya positif. Ya. Nanti yang pertama kita akan membedah bagaimana perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, perilaku manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang kita bahas dalam pertemuan kita pada baik Bapak dan Ibu. Nah, ya. Sekarang ini sudah memasuki tahun ketiga ya, semenjak digembor-gemborkannya tentang Merdeka Belajar oleh Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, bahwa kita harus mempunyai harus adaptif dalam perubahan. Begitu juga dengan paradigma kita bahwa pembelajaran pada hari ini jangan disamakan dengan pembelajaran pada saat kita terdahulu, karena kita tahu bahwa murid pada saat ini berbeda dengan kita pada saat kita dilahirkan sebagai murid. Ya, mereka mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Makanya kita harus menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa perubahan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, mudah-mudahan di sini Bapak dan Ibu tidak asing lagi dengan kata diferensiasi, ya. Nah, ada yang mau merespon apa sih diferensiasi? Sepengetahuan Bapak dan Ibu, diferensiasi itu yang seperti apa? Bagaimana? Diferensiasi itu pembelajaran dan diferensiasi, yaitu pembelajaran yang didasari oleh kebutuhan dan minat anak. Jadi guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta. Oke, iya, siap. Boleh, bagus. Satu lagi, Pak Jejak. Diferensiasi adalah pembelajaran yang bisa memaksimalkan potensi anak dengan materi yang sama tetapi dengan pengalaman yang berbeda. Oke, iya, itu semuanya betul ya. Jadi kita ingat kata different itu kan beda-beda. Bahwa setiap anak itu punya potensi, kemampuan, minat, bakat yang berbeda. Nah, itu semua itu harus kita layani sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Anak yang kecenderungannya visual, dan kita harus layani dengan cara kita ngajar visual, ya. Kita menayangkan, kalau visual kan lebih ke penglihatan, menayangkan beberapa macam alat visualnya, boleh itu dengan tayangan gambar-gambar, gitu ya. Terus anak juga ada yang auditori, ya. Itu kan anak itu yang lebih paham ketika mendengar. Maka guru itu harus melayani mereka, banyak bercerita atau mendengarkan dongeng, gitu ya, anak-anak. Ataupun anak yang ada yang kecenderungannya audiovisual, kinestetik ya, ada itu. Berarti kita harus melayani mereka dengan pembelajaran yang membuat mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Itu Bapak Ibu ya, yang harus menyenangkan ya. Gitu. Nah, di sini, kenapa harus berdiferensiasi? Agar setiap murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak dan Ibu? Profil belajar Pancasila?
Ada? Nah, yang pertama ini ragu-ragu beriman. Kayak janji aja. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, praktik dan menyala kritis. Jadi apa ya teh? Jadi Esa berisi? Ya, dari mulai beriman bertakwa, mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global dan kritis. Ya. Nah, semua itu harus kita sampaikan, harus kita tanamkan pada anak-anak murid kita, ya, agar mereka bagaimana sih mereka itu menjadi murid yang beriman bertakwa kepada Allah, gitu ya, kepada Tuhan. Gitu. Nah, di kita budaya positif kita yang mewadahi beriman bertakwa kan kemarin setiap setiap pagi hari adanya sholat Tuhan, gitu ya. Nah, kebiasaannya sholat Tuhan. Lalu ada lagi kita memfasilitasi mereka untuk belajar berkurban, gitu ya. Kemudian ada yang berpendidikan global. Nah, kegiatannya seperti apa nih kita? Budaya positifnya seperti apa? Anak-anak memakai kebaya ya setiap hari Kamis, gitu ya. Terus kita juga ada pelajaran bahasa Sunda, bahasa Ibu, gitu ya. Kemudian ada lagi gotong royong. Nah, kegiatan kita di sekolah kita apa ya gotong royong? Ada lagi mandiri. Nah, kalau kegiatan mandiri, ya, mengerjakan sendiri-sendiri ya. Betul. Apalagi berpikir kritis, ya, bawa anak, kita ajak untuk membuat sesuatu agar mereka bisa mengeluarkan ide sehingga ide-ide yang cemerlangnya itu tersalurkan, gitu ya. Ya, itu dia tentang profil pelajar Pancasila dan paradigma baru. Ya, nah, nih, Ibu dan Bapak, ketika kita mendengar kata disiplin, apa sih yang ada di benak Ibu dan Bapak? Disiplin itu kumaha? Sesuai aturan. Paksa, kayak dipaksa betul dorong. Terus sesuai aturan. Terus pasti disiplin itu berkaitan erat saklek. Disiplin itu ya. Patuh, gitu. Dan akhirnya lah udah disiplin harus apa? Dihukum. Nah, jadi urutannya gini ya, disiplin itu patuh, kalau tidak patuh pasti dihukum. Tetapi Bapak dan Ibu, ternyata kata Bapak kita, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut beliau, nah ini ternyata pendidikan adalah untuk mencapai murid yang merdeka, ya, yang tanpa paksaan, gitu ya. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Anak itu dapat merdeka kalau ada disiplin yang kuat. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin murni, ya, berarti yang ada dalam motivasi internal yang prinsipnya. Nah, beliau mengatakan bahwa disiplin positif merupakan cara untuk menerapkan kedisiplinan kepada murid dengan keyakinan diri yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa adanya ancaman loh Bapak dan Ibu. Polisi mengancam dari pihak luar. Ya. Tidak ada paksaan gitu ya. Ya Pak Wan. Pokoknya malam merah. Bahkan, nah, tidak ada paksaan, bahkan tidak ada hukuman dari pihak luar. Jadi mereka itu, bagaimana mereka itu tahu bahwa mereka itu harus disiplin, bahwa mereka itu dengan disiplin itu akan mencapai sesuatu. Nah, ini menurut hadis seperti itu. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Itu beliau. Kira-kira bisa tidak? Tidak. Kita
tidak. Dicontohkan ke negara yang kamu apa? Iya betul, itu karena kita sendiri ya, kalau misalnya dilihat ketika misalnya di jalan raya kita tidak disiplin, otomatis itu ada konsekuensi. Terus kalau untuk sholat disingsiran kan konsekuensinya neraka itu apa jangan. Kalau misalnya di lingkungan keluarga itu lamun sarapan pasti ceramah ninjutsu cuma mana. Jadi itu karena sudah membentuk pola dimulai dari hal yang terkecil itu dari lingkungan keluarga, masyarakat dan negara sudah terpola seperti itu. Jadi ketika kita mau merubah untuk disiplin dari dalam diri sendiri itu menanamkannya itu ada yang mesti dipaksa, ada juga mungkin yang dengan diberi pengertian harus bisa menjadi lebih baik. Oke, beri aplaus buat Pak Jajang. Ya, betul Pak Jajang itu ketika kita berbicara disiplin positif itu sepertinya ringan, tapi memang pada kenyataannya karena apa ya, pola kita sudah seperti itu, dibentuknya seperti itu, jadi memang betul-betul sangat luar biasa kalau ingin berubahnya. Tapi ternyata menurut Kak Hadid begitu, bahwa disiplin itu bukan karena ada hukuman, tapi harus terbentuk dan harus ada dalam diri kita, harus dengan motivasi intrinsik internal. Ya. Kadang kan kita betul kata Pak Jajang, kita teh pakai helm teh karena sih ditilang. Betul. Bukan kita pakai helm teh karena keselamatan kan? Kita kan jarang yang berpikir, oh bisa celaka ayo pakai helm. Berarti kalau itu pun tidak timbul dari pikiran Anda sendiri secara terpaksa. Nah gitu ya, karena hukum kita lebih kuat. Kita dulu ada COVID-19 ya, pakai masker karena bisa tertular kan jadinya, bukan karena kita ingin menjaga kesehatan ya, gitu. Karena ya begitu di kita di lingkungan kita sudah kental dengan kalau ada aturan, ada hukuman gitu ya. Nah, ini tugas berat kita Bapak dan Ibu. Jadi kalau dalam pelajaran agama ini teh puncaknya mahabbatnya ya. Iya. Saya ke sana itu. Nah, Puncaknya gitu. bahwa KHD itu tidak mengajarkan seperti itu ternyata. Ya, marwah pendidikan itu tidak seperti itu. Ini beliau mengatakan bahwa memang disiplin itu menurut beliau begini. Makanya mungkin Mas Menteri ingin membawa marwah pendidikan itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan pemikiran KHD pada saat itu, gitu ya. Dan betul-betul Bapak dan Ibu ketika kami ada di pendidikan guru penggerak, kami tersadarkan kembali, oh ya KHD teh berpikir seperti ini terlalu sabar ini gitu ya. Kenapa hari ini kita baru tersadarkan kembali gitu ya. Kalau misalkan tidak ada kebijakan seperti ini, mungkin kita tidak akan pernah tahu, tidak akan membuka paradigma kita tentang pendidikan. Sejatinya pendidikan yang dibawa oleh KHD itu seperti ini. Dan Bapak dan Ibu nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk Bapak dan Ibu bisa gabung dengan kami di pendidikan guru penggerak, bahwa akan banyak hal yang membuat kita terbelalak. Oh ternyata asli nanti kilo kayak kata hari itu seperti ini loh. Ternyata aturan itu nggak ada loh, harusnya ada keyakinan begitu. Dan banyak hal yang memang membuat kita tertampar. Ya kalau saya tertampar, oh kita selama ini kita sebagai guru belum belum maksimal, bahkan belum tahu, bahkan tidak tahu kalau kita tidak mempelajarinya, tidak membuka cakrawala kita dan tidak mau adaptif dengan Tuhan. Jadi para dosen Saya pernah jelaskan ya. Nyerahkan deh kasar. Baik, Bapak dan Ibu. Berarti orang tempat saya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita akan ke motivasi dulu ya Bapak dan
Yang paling rendah, kita termotivasi melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita disiplin teh. Nah, kadang biar tidak dihukum, ya datang pagi-pagi ke sekolahnya Pak Mantu Punten. Hari ya Bu, gitu Bapak gitu ya. Bapak tak saya dia apa isi gitu. Bapak sore enggak sekolah. Asik, Bapak mau masak. Bapak kayak sana, Bapak disiplin benar. Itu kan yang jauh gitu loh. Paling jauh. Tapi memang Pak itu di mana-mana. Orang yang rumahnya dekat sepaling terakhir saya ngantuk. Berarti belum ada motivasi untuk disiplin intrinsik ya Pak ya. Tingkatan kedua kepada ibu, bapak dan ibu itu disiplin karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sertifikasi bedanya cair lah gitu ya. Di situ dana cair. Dan tingkatan yang paling utama melakukan disiplin itu melakukan sesuatu itu katanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa saya melakukannya memang benar-benar saya mempunyai tujuan menghargai nilai-nilai kebajikan, menghargai bahwa saya bertanggung jawab sebagai seorang guru untuk menjadi suri tauladan bagi murid-murid saya gitu ya. Ini tingkatan terhebat ya. Sebelum ke kebutuhan dasar Bapak dan Ibu, ada yang lebih menarik yang akan saya tampilkan. Ini Bapak dan Ibu, saya sangat tertarik dengan ini. Ini saya lihat dulu tentang bahwa di sini ada perbedaan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Nanti kita bisa bersama-sama. Tapi ini Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya sangat menarik di modul ini. Judulnya saja dihukum oleh penghargaan. Ini membuat saya merinding Bapak dan Ibu karena ternyata selama ini, saya sudah banyak menghukum anak-anak didik saya. Bahwa kata Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi Bapak dan Ibu, salut teori ini, ketika kita menjanjikan sesuatu kepada anak-anak kita itu sudah memvonis bahwa anak itu bisa salut, anak itu tidak mampu kalau tidak ada ini penghargaan. Kan bagaimana ya? Kalau anak-anak itu tidak kita beri penghargaan, bahwa anak-anak itu kita berasumsi bahwa anak-anak itu memang tidak akan bisa melakukan sesuatu. Ya, ini membuat saya sangat merinding Bapak dan Ibu. Nah di sini Bapak dan Ibu, kenapa hari ini tidak ada ranking di dalam lapor? Nah, salah satu ini karena ketika kita melakukan penghargaan pada seseorang, maka akan ada banyak murid yang tersakiti. Itu soal teori. Nah di sini Bapak dan Ibu, saya akan mengatakan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, bahwa dengan penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Tuh Bapak dan Ibu. Lalu penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, begini Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati kalau kita akan memberikan penghargaan kepada murid kita, ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ya, kenapa? Nah, di sini ya. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka mungkin
mungkin yang lain akan merasa iri. Itu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, itu saudara Bapak dan Ibu ya. Jadi hati-hati. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, itu ya begini katanya seperti ini. Ada juga penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Nah, ini penghargaan menghukum, saya juga dari dulu loh, Pak, kok bisa seperti itu? Saya bertanya seperti itu. Bukankah kita itu harus memberikan reward and punishment? Dulu seperti itu, tapi sekarang sudah bergeser bahwa penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya tadi saya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Komo kedua di bawah gitu. Bagaimana perasaannya ya? Kadang-kadang memang kita tidak menyadari bahwa ketika kita menyebutkan ranking, ada kamu rumahnya ranking 1, ranking 2. Mungkin di rumah si anaknya kan ditanya, kumamah nanya, kumamah ranking. Nah, kumamah ranking. Tadi dulu masuk di rumah besar, komo termasuk, cing bayangkan, kumaha ya di rumah, kumaha perasaan anak. Oh ya Allah, jadi anak aku agak benar-benar bodoh gitu ya merasa. Padahal anak itu kan sesuai dengan kodratnya ya, makanya ada diferensiasi itu seperti itu ya, saudara ibu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, di dalam kehidupan ini bahwa kita punya kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, baik kita maupun murid-murid kita. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa terima, ada kemasaan, kebebasan, bahasa semacamnya. Jadi Bapak dan Ibu, menurut teorinya, ketika siswa kita melakukan hal negatif, itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya ya, anak teh ayah di dia teh, teh aktif begitunya, mana anak teh cacok dia musikeun gitunya, kelas 1-nya teh. Mungkin dia itu kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi di rumah. Nah gitu. Terus ada lagi anak itu seperti yang minta perhatian. Gitu ya, mereka kan banyaknya. Apa nama? Kalau cuy gitu bikin gemes guru nate. Nah, itu mungkin saja itu ada kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima yang mereka tidak terpenuhi oleh mereka. Jadi Bapak dan Ibu di sini marilah kita bersama-sama, terutama saya juga di sini tersadarkan diri bagaimana melihat anak itu secara positif. Ketika ada anak yang melakukan hal negatif, kita harus menyadari bahwa ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Maka itu tugas kita sebagai guru, sebagai orang tua kedua di sekolah, sebagai rumah kedua untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu ya. Tidak hanya anak-anak, kita juga punya. Ayo teh rungsing, ieu teh jenuh gitu ya. Hayang healing, hayang refreshing karena ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Nah, itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke pada posisi kontrol. Kita seorang guru, kita punya posisi kontrol dengan murid kita. Bapak Ibu, di sini ada yang pertama posisi penghukum. Nah, itu kalau penghukum, kunaon telat, besok berdiri di depan kelas, gitu. Kita masuk itu posisi guru sebagai penghukum, ya, kalau di restitusi. Kemudian ada si guru teh lemah lembut, gitu ya, nyata teh, tapi membuat anaknya jadi ciut, rasa saya teh salah, gitu ya. Itu namanya posisi gurunya membuat rasa bersalah. Sampai-sampai si anaknya kayak jadi
Tapi hati-hati Bapak dan Ibu, ini kemarin saya diskusi, posisi menjadi teman itu seperti dua sisi, ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya, kalau kita terlalu terlalu masuk ke dalam anak kalau tidak ada jeda, anaknya lama-lama akan, kalau bahasa Sunda mah kalunjak gitu ya. Jadi hati-hati ini dengan posisi teman. Kemudian ada sebagai posisi pemantau, ya, jadi yang mengawasi gerak-gerik mereka, tapi guru dengan posisi pemantau ini mempunyai data. Mafel misalkan Mafel nggak masuk sekolah hari ini tanggal sekian berapa kali, ada datanya gitu, sehingga anak-anak bisa menyadari, oh iya ya, apa yang peraturan apa yang tidak sesuai ya. Nah, dan posisi yang paling tertinggi bahwa kita harus menempatkan diri kita sebagai manajer ya, dimana kita bisa mengajak anak meyakini sesuatu gitu, bahwa kamu jika melakukan sesuatu itu melanggar yang mana, keyakinan yang mana yang dilanggar ya. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya, itu posisi sebagai manajer. Nah, ya. Kemudian kepada Ibu, nah ini tadi sudah dibahas oleh Pak Kepala Sekolah bahwa kita harus menggeser dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya. Mengapa sih harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Lalu, tadi saya sudah sedikit jelaskan bahwa mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor. Kemungkinan jawabannya untuk keselamatan. Jadi ketika kita meyakini bahwa itu keyakinan, maka tidak akan timbul rasa terpaksa. Beda ketika itu peraturan. Ya, kalau peraturan kan pasti ada hukumannya. Kalau keyakinan itu nanti timbulnya dari diri kita sendiri. Gitu ya. Oh iya, saya melakukan itu salah, sehingga apa yang bisa saya perbaiki? Nah, nanti kesannya. Nah, kepada Ibu, tadi dari contoh itu bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, pakai helm tuh saya yakin bahwa itu selamat loh. Itu kan keyakinan, bukan visi ditilang. Nah, itu kan peraturan. Saya datang tidak terlambat itu karena memang meyakini bahwa kita itu harus taat gitu, harus menjadi apa namanya, nilai plus untuk kita, gitu ya. Kalau terlambat nanti kita bisa tertinggal pelajaran, gitu ya, gitu salah satunya. Nah, Bapak dan Ibu di sini ada nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, di sini saya yakin Bapak dan Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas, ya. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Secara tulis-tulisan sama? Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh seluruh anggota kelas. Ya. Jadi dibuatnya bersama-sama. Betul. Kalau peraturan itu dibuat kadang-kadang oleh sepihak. Ya. Jadi nanti kalau sekolah bikin keyakinan sekolah. Iya, sampai peraturan sekolah itu bisa lebih kuat. Enggak, jadi kalau misalnya ada keyakinan sekolah, Abi pernah baca di beberapa buku materi pembelajaran itu ada peraturan di jalan raya, peraturan ketika naik di kelas 2 kalau nggak salah itu ya, peraturan di rumah, peraturan di sekolah gitu. Berarti dengan adanya materi baru harusnya mah media pembelajaran juga atau buku pembelajaran juga merubah kata-katanya gitu. betul, harusnya seperti itu Pak. Gitu ya. Karena kenapa? Karena dengan keyakinan kelas itu lebih ke kalimat positif. Ya, kan kalau ada peraturan
aturan murid tidak datang murid tidak datang terlambat itu ya. Kalau aturannya siswa datang tepat waktu atau tidak memakai apa namanya itu? Pokoknya kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih abstrak dan tapi lebih positif. Ya, misalkan ini ya, murid datang tepat waktu, ya bisa dibaca dengan hadir sepenuh hati, gitu. Bisa seperti itu, gitu ya. Atau kadang-kadang di kelas saya apa ya? Mengerjakan PR. Nah, tidak mengerjakan PR berarti itu bisa diganti kalimatnya dengan kalimat positif. Berarti apa ya contohnya? Nah, bertanggung jawab dengan tugas gitu seperti itu. Tidak berkelahi kan tentunya, tidak mengejek tapi saling menyayangi. Nah, seperti itu. Kalimat dari keyakinan kelas itu lebih abstrak tapi lebih ke positif. Ya kan saling menyayangi kan abstraknya. Kalau misalnya ada kasus antara peraturan mah pasti harus semuanya deh ya. Kalau misalnya keyakinan kelas melanggar itu rewardnya nggak? Nanti kita ini ada hubungannya dengan ini untuk menjadikan anak-anak itu bisa paham, bisa tumbuh nilai keyakinan, gitu ya. Itu ada yang namanya kalau mereka itu mengalami kesalahan, itu ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ya, jadi ketika kita melakukan restitusi, kita bukan mencari kesalahan mereka, tapi kita memberikan solusi bagaimana mereka memperbaiki kesalahan tersebut agar nanti ketika mereka kembali lagi ke komunitasnya, kembali lagi ke kelompoknya, mereka tidak merasa bahwa mereka itu sedang dihukum, tidak merasa bahwa mereka itu paling bersalah. Adapun tahapan segitiga restitusi, Bapak dan Ibu, nah ini tahapannya nanti bisa dipraktikkan kemudian. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kalimatnya seperti ini, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi loh. Kamu itu berbuat salah itu manusiawi, karena tidak ada orang yang tidak punya kesalahan, ya. Lalu tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Katakan itu pada anak-anak kita bahwa saya ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, bahwa ibunya pernah melakukan sesuatu, ibu pernah loh, ya. Dan kita bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi si anaknya ketika distabilkan identitasnya, oh mereka tidak merasa sedang melakukan kegagalan, gitu. Tapi oh iya, tapi hal yang saya lakukan itu adalah memang karena kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kemudian yang kedua, ini adalah validasi tindakan, ya. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saya sudah melakukan kegiatan praktik segitiga restitusi bersama 2 orang murid saya, dan kita simak contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus-kasus yang ada pada murid kita. Kasus pertama ini bahwa ada anak didik saya bernama Mildana yang terlambat masuk kelasnya. Jadi ini kegiatan praktik segitiga restitusi yang ada itu.
ya kegiatan sedikit institusi dengan kasus bahwa siswa terlambat datang ke sekolah dan berjanji untuk melakukan perbaikan dengan cara tidurnya lebih awal dan tidak akan mengulangi lagi untuk datang dengan terlambat. Beliau juga anak tersebut berjanji akan datang tepat. Bapak dan Ibu, ini kasus yang kedua ya. Kita simak bersama. Menstabilkan identitas. Ibu pasti tahu ini sebarang validasi tindakan. Kira-kira itu kalau mendorong itu materialnya gimana sih pasalnya? Terus untuk memperbaiki Nah, baik Bapak dan Ibu, kira-kira setelah melihat penerapan segitiga restitusi, bagaimana menurut Bapak Ibu? Siswa kita akan merasa bagaimana ketika mereka punya kesalahan oleh kita di restitusi? Apakah mereka jadi ketakutan atau malah mereka bisa jujur mengatakan dan mau memperbaiki kesalahannya? Mungkin anak akan bisa lebih bertanggung jawab menerima atas kesalahannya, dia bisa memperbaiki kesalahannya dan mengubah yang tadinya kebiasaan kurang bagus, bisa memperbaiki atas dasar dirinya sendiri. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, Pak. Menurut pendapat saya, ketika anak melakukan kesalahan, dia akan tetap enjoy karena diperlakukannya baik, ya. Sehingga ketika enjoy, dia itu akan mengakui kesalahannya dengan tidak ada tekanan, tidak ada merasa takut, sehingga seluruh kesalahannya itu akan diungkapkan sejujur-jujurnya ke gurunya, sehingga gurunya itu akan lebih mudah untuk memberikan solusi ke anak tersebut. Terima kasih, itu yang bisa saya pahami. Luar biasa ya Bapak dan Ibu. Saya pun setelah melakukan ini banyak hal-hal yang memang saya dapatkan dari anak, tidak dengan memaksa mereka mengakui kesalahannya, tapi ketika kita berdialog dengan anak-anak, justru anak-anak dengan sendirinya mau mengungkapkan bagaimana sih, apa sih yang mereka rasakan, dan kita bisa sama-sama mencari solusi dari permasalahan mereka. Ada lagi Bapak Ibu yang kita akan diskusikan pada ini? Kalau misalnya ada kadar kesalahan anak kan biasanya berbeda-beda Bu ya. Ada yang ringan, sedang, dan
kesalahan yang mungkin tingkat tinggi ya. Apakah itu mekanisme penanganan awalnya seperti ini dari awal sampai akhir, ataukah ada perubahan mekanisme ketika kesalahan itu berulang? Baik Bapak dan Ibu, ada yang mau sharing? Tingkat kesalahan anak beda-beda ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan yang agak fatal mungkin ya, gitu ya. Apakah mekanismenya seperti ini atau ada cara lain? Ada yang mau berpendapat Bapak dan Ibu? Kira-kira kita melakukan restitusi ini atau bagaimana? Menurut pengalaman Bapak Ibu, bisa tidak segitiga restitusi ini diterapkan ketika anak fatal melakukan kesalahan? Kalau menurut saya sih ya, kita bisa melakukan dulu segitiga restitusi ini. Jadi kenapa? Karena menurut pengalaman ketika kita langsung menjudge anak bahwa anak itu misal kesalahannya yang fatal merokok ya, gitu misal. Tapi kita terus tidak melakukan langkah-langkah ini, maka menurut pengalaman saya si anak jadi merasa ketakutan. Setelah itu anak tuh jadi enggan mengungkapkan, gitu ya, enggan mengungkapkan. Ujung-ujungnya mereka nantinya saling lempar, dan diajarkan ke sini dan diajarkan ke sini gitu ya. Tapi ketika kita mencoba melakukan langkah-langkah restitusi dulu ya, dengan diajak ngobrol dulu, nah ini jadi dia itu distabilkan dulu identitasnya. Walaupun kesalahannya itu misalkan kita anggap fatal, tapi kan kita menstabilkan dulu identitas bahwa memang seluruh manusia itu kita diciptakan untuk dalam keadaan salah dan dosa ya. Setelah itu nah kita baru masuk alasannya apa sih gitu ya, seperti itu. Setelah mereka mengungkapkan alasannya, nah baru nanti kalau kesalahannya memang fatal, mereka harus tahu konsekuensinya seperti apa. Ataupun kalau misalkan nanti berhubungan dengan hukum, nah kita harus menyadarkan mereka bahwa ketika anak ini kamu melakukan ini itu melanggar hukum. Kalau sudah di ranah hukum, maka kamu harus mau menanggung resiko hukumannya seperti apa, begitu. Tapi anak dengan cara restitusi, anak menyadari bahwa oh iya ini loh kesalahan saya. Gitu. Jadi mereka emosinya stabilkan dulu, gitu ya. Jangan sampai mereka itu takut. Kalau takut nanti lama-lama ketika kita dalam turun menginterogasinya, maka tidak akan ada yang mereka ungkapkan, malah mereka yang nuduh-nuduh yang lainnya gitu. Tapi menurut pengalaman saya ketika kita melakukan langkah restitusi, insya Allah anak akan mengungkapkannya dengan sejujurnya, betul tadi kata Pak Akbar, baru kita bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, terima kasih. Satu lagi, studi kasus ketika orang tua sudah angkat tangan karena anaknya kebiasaan bermain gadget sampai malam sehingga bangunnya selalu kesiangan, dan anak tersebut memang mengakui udah tahu itu salah, tapi karena emang hobi mabar, hobi gitu ya. Jadi ketika kesiangan udahlah gitu, nggak apa-apa kesiangan mah ke sekolah oke tekunan naon, karena saya cita-citanya memang tidak setinggi dari cita-cita teman-teman yang lain gitu. Sudah mengakui kesalahannya, udah tahu kesalahannya, tapi tidak berubah terus tuh sikap anak tersebut gitu. Bahkan orang tua sampai mengatakan mangganya nggak kumaha bapak. Akhirnya itu kira-kira kalau misalnya sudah mengakui, sudah tahu konsekuensi, tetapi tetap dilakukan, apakah ada tingkatan restitusi yang lain, misalnya agak lebih tegas atau seperti apa gitu? Studi kasus nih. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Oke, Pak Doni. Terima
kasih Pak Jajan atas pertanyaannya. Tadi saya menyimak penjelasan berkaitan dengan budaya positif, tetapi salah satunya mencipta budaya positif itu adalah dengan melakukan restitusi. Jadi kalaupun ketika kita berusaha ternyata memang ada anak mengulang kesalahan atau memang bertentangan dengan keyakinan yang merupakan keyakinan yang diyakini bersama, yang merupakan nilai-nilai kebajikan itu sendiri, tentunya ini menunjukkan bahwa kita telah berupaya. Istilahnya begini lah, restitusi itu ketika anak ada yang salah, maka posisi kita adalah menjadi manajer. Artinya tadi sudah dijelaskan bahwa kalau ada orang yang salah jangan dimarahi, jangan diberi hukuman, ajak berbicara. Ya itulah restitusi, ajak berbicara biar mereka terbuka. Makanya tadi ada langkah-langkah, misalkan yang pertama yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, misalkan tadi kata Bu Nuriana bagus ya, tidak apa-apa kalau Bapak juga melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua itu tadi validasi. Ya, validasi kesalahan gitu, seperti apa. Itu menanyakan alasan kesalahan tersebut. Nah, itu beberapa usaha yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan. Tentunya berkaitan dengan budaya positif ini tidak perlu sekolah. Kan yang namanya pendidikan itu antara ada orang tua, pihak sekolah, dan memang lingkungan di luar sekolah itu sendiri. Nah, ini memang perlu kerjasama ya. Mungkin orang tua sudah menyerahkan, tapi sebenarnya kita bisa berbicara dan mengcoaching mereka juga. Nah, istilahnya apa? Bisa kita melakukan restitusi, tidak? Restitusi itu kaitannya bukan dengan formal saja, maka ke anak kita juga kita bisa melakukan restitusi seperti itu sebetulnya. Intinya restitusi itu membuat hubungan erat, biar mereka terbuka, biar mereka bisa berdaya bukan perintah, tapi perintah orang lain, tapi berdasarkan perintah dirinya sendiri. Karena mereka sadar ada nilai-nilai kebajikan yang memang harus mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya ketika kita menemukan kasus seperti tadi, misalkan ada orang tua yang sudah istilahnya menyerahkan semuanya kepada sekolah, kita sudah berusaha kan ya, sudah berusaha. Tentunya tidak semudah apa yang dikatakan, tapi konsisten terus kita melakukan, mungkin akan berbuah hasil yang lebih baik. Itu intinya. Sekolah juga bekerja keras, lingkungan keluarga juga harus kerjasama, karena kita tidak bisa menjangkau perilaku anak ketika berada di lingkungan keluarga. Intinya kita harus tetap konsisten, tetap melakukan tugas kita menuntun anak didik kita. Bukan merubah sifat dasarnya, tapi memberikan tuntunan supaya mereka merubah lakunya ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah, luar biasa. Jadi itu ya. Kalau tingkatan selanjutnya, karena restitusi ini memang langkahnya seperti ini, tapi kan bukan anak itu bukan dibiarkan. Nah, tapi anak itu ketika dia punya konsekuensi, dia tanggung jawab dengan konsekuensinya. Ya, ketika saya melakukan kesalahan, oh ya ini kesalahan saya dan saya harus bertanggung jawab. Cara memperbaikinya begini loh. Gitu. Kalau ada teman yang tersakiti, berarti apa yang harus saya lakukan? Oh ini perbaikan. Itu gitu sepertinya. Kalau dia berulang kali kita ingatkan lagi dan dia harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang sudah dia lakukan, gitu ya. Jadi memang restitusi ini bukan memaksa anak untuk memaksa anak untuk melakukan setelah kesalahan itu dihukum, tapi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka meyakini bahwa itu kesalahan dan mereka mau memperbaikinya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Mungkin itu tahapan terakhir kita pada berbagi praktik baik pada siang hari ini. Mudah-mudahan
apa yang sedikit saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa saling menginspirasi dan mudah-mudahan kegiatan yang baik ini bisa terus berlanjut. Demikian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas keaktifannya yang luar biasa, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah mau memfasilitasi kegiatan ini. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildana Siregar. Terima kasih ya Bu sudah mengajak saya berdiskusi sehingga saya tidak terlambat lagi. Terima kasih. Saya Edian Diana. Saya senang karena bisa menyelesaikan masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Adi Sulistiani dari UPTD SD 2 Raharja. Terima kasih kepada Bu Mariana telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya dengan berbagi praktik. Dari berbagi praktik itu saya bisa mendapatkan manfaat tentang segitiga restitusi dan perbedaan keyakinan dan peraturan kelas. Mudah-mudahan dengan hasil itu saya dapat menerapkan di kelas saya, dan Bu Mariana dapat memberikan ilmu-ilmu yang lain untuk saya sebagai motivasi untuk di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala UPTD SDN 2 Raharja yang merupakan salah satu pendidikan atau satuan pendidikan yang ada di Kota Banjar, di mana salah satu tenaga pendidik yang ada di UPTD SDN 2 Raharja yaitu Ibu Mariana merupakan salah satu peserta dari pendidikan guru penggerak rekognisi. Alhamdulillah saya menyambut baik apa yang telah dilaksanakan berupa kegiatan tadi, yaitu desiminasi berkaitan dengan materi modul dari rangkaian pendidikan guru penggerak, yaitu modul budaya positif. Berkaitan dengan apa tadi yang telah dijelaskan dalam desiminasi, mudah-mudahan ini dapat memberikan dampak positif buat guru-guru, khususnya buat keluarga besar yang ada di satuan pendidikan kami. Mudah-mudahan ilmu tadi yang disampaikan bisa diserap dan kita bisa berkolaborasi untuk melaksanakan atau mengimplementasikan ilmu yang telah didapat. Tetap semangat buat Ibu Mariana menjadi motor penggerak atau bisa berkolaborasi dengan semua elemen yang ada di satuan pendidikan kami. Mudah-mudahan ada dampaknya dan tujuan pendidikan yang selama ini kita tuju dapat tercapai dengan baik. Terima kasih, yang demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.